Karena tidak terima dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Permohonan tersebut telah terregister dengan nomor perkara 129 Pit-Pra 2023 PN Jakarta Selatan. Sidang perdana akan digelar pada Senin 11 Desember 2023. Adapun isi petitumnya belum dapat ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik menyatakan sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli. Bahkan sejumlah barang bukti juga telah disita. Sebelumnya, kubu Firly Bahuri merasa keberatan jika Ketua KPK itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Menurut kuasa hukum Firly Bahuri yang bernama Ian Iskandar, penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka seolah dipaksakan. Pasalnya, pihak Firly merasa kuasa hukumnya tidak pernah diperlihatkan barang bukti dalam kasusnya ini. Pihaknya pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Firly Bahuri untuk melakukan perlawanan hukum terkait hal ini. Di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan. Sementara di tempat dan perkara lain, Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Berdasarkan data dalam Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, gugatan tersebut diajukan Anwar pada Jumat 24 November 2023. Adapun perkara yang didaftarkan Anwar Usman tersebut telah terregister dengan nomor 604G 2023 PT UN JKT. Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelumnya juga mengajukan surat keberatan terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi penggantinya. Hal itu berdasarkan surat yang tersebar di kalangan wartawan. Adapun surat dari kantor hukum Franky Simbolon dan rekan itu intinya meminta Ketua MK membatalkan dan meninjau kembali keputusan tersebut. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih membenarkan terkait adanya surat keberatan yang diajukan Anwar Usman. Eni mengungkapkan surat keberatan itu diajukan Anwar Usman ke MK oleh 3 kuasa hukumnya pada 15 November 2023. Adapun Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan surat keberatan dari Anwar Usman telah dijawab oleh Ketua MK Suhartoyo berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim. Eni mengatakan pengangkatan Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru semata-mata dilakukan untuk melaksanakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terlebih, kata Eni, proses musyawarah mufakat penentuan Ketua MK yang baru saat itu juga dihadiri langsung Anwar Usman. Begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.